warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Perkenalkan, nama saya Salma Kamal Putri dan ini rekan saya Mukhairina Iskandar. Hari ini kami ingin berbincang-bincang sedikit mengenai biografi, pengalaman, serta pandangan Bapak sebagai seorang guru. Langsung saja, kita mulai dari pertanyaan pertama. Bisa diceritakan sedikit tentang latar Bapak, seperti tempat dan tanggal lahir, asal daerah, atau hal menarik lainnya? Saya lahir di Kebumen 52 tahun yang lalu, ya. Tepatnya tahun 1972. Saya tinggalnya di Bekasi, tapi saya berasal dari Kebumen. Apa cita-cita Bapak waktu kecil? Apakah memang ingin menjadi guru? Cita-cita saya ingin menjadi seorang pegawai, tapi tidak menjadi guru. Yang penting jadi pegawai, jadi karyawan. Bapak lulusan dari mana dan jurusan apa? Saya lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman, fakultas jurusan saya jurusan biologi. Fakultas biologi. Apa yang membuat Bapak memilih menjadi guru? Sebenarnya gini, saya hanya mengikuti ya, karena awalnya itu saya bukan seorang guru, tapi karena ada teman yang mengajak saya untuk mengajar, jadi saya mencoba dan ternyata menjadi guru itu asik, menyenangkan. Sejak kapan mulai mengajar dan di sekolah mana saja pernah mengajar? Saya pertama mengajar tahun 99 di Bimbingan Belajar, kemudian pada tahun 2010 saya mengajar di sekolah di SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang. Apa tantangan terbesar selama menjadi guru dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan terbesarnya adalah ketika menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Pertama, masalah ketidakpengetahuannya tentang pelajaran. Yang kedua, sedikit ya, ke etikanya yang kurang, mungkin etika atau di luaran yang sering berbuat ya mungkin bikin kacau gitu, mungkin ada yang tawuran atau kadang ada yang merokok di tongkrongan begitu. Tapi alhamdulillah di sekolah saya tidak kenal tawuran. Ya, sehingga Telesan itu dididik, jadi kalau ada yang sampai tawuran, Siapa tokoh yang menginspirasi Bapak dalam hidup atau karya? saya terinspirasi oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara tetap dengan cara mendidiknya tubuh dan dayani ya, ing aso sungkrodo ing madya mangkasa tubuh dan dayani. Jadi dari situ kita akan belajar ya. Untuk lebih jelasnya tentang Ki Hajar Dewantara bisa dilihat dari sejarah Ki Hajar Dewantara. Tapi memang Ki Hajar Dewantara itu tokoh pendidikan yang bagi saya itu sangat menginspirasi. Apakah ada pengalaman mengajar yang paling berkesan? Oh, ada selalu, semua guru pasti terkesan ya. Jadi yang paling terkesan itu ketika mendapatkan siswa yang pertama yang notabene-nya pintar sekali atau mungkin nakal sekali ya, semua ada kesannya sendiri. Atau mungkin ketika belajar dia tidak begitu bisa, tapi ketika sudah lulus ternyata dia lebih sukses. Jadi kuncinya sukses itu ternyata dari kesungguhan ya, mungkin setelah dia lulus dia lebih baik gitu. Jadi yang penting kita selalu memberikan motivasi yang terbaik gitu. Bagaimana cara Bapak memotivasi siswa agar semangat belajar? Jadi diarahkan bahwa kalian semua sebenarnya pintar, mempunyai potensi yang baik gitu. Jadi semua orang punya kemampuan dia dari cara kalian. Mungkin kelebihannya ada di psikomotornya, ada cara ini. Jadi karena saya mengajar matematika, saya merasa bahwa ada anak yang mungkin memang matematika bisa, tapi pelajaran secara pintar, bahasa Inggris pintar, atau mungkin ada yang pintar bahasa Inggris tapi matematika kurang, atau mungkin banyak yang pintar olahraga. Jadi memang kemampuan orang itu beda-beda. Kalau dibilang bahwa
misalkan seorang seorang yang bermatematika tidak selamanya dia akan menguasai semuanya, atau pintar bahasa Indonesia belum tentu pintar sejarah gitu, karena tidak dipaksakan bahwa burung itu harus berenang. Jadi masing-masing orang itu punya kemampuan masing-masing. Jadi mengikuti kemampuan siswanya itu ya. Betul, jadi setiap anak membawa bakat masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa semua anak harus pintar pelajaran saya, tidak. Buat saya yang penting anak-anak memperhatikan, menjaga etika, ya. Kita tidak bisa merubah anak yang nilainya 7 menjadi atau nilai 5 menjadi 10, tidak bisa. Tapi setidaknya misalkan anak nilai 5 ya kita rubah menjadi 7 begitu ya. Kalau seperti, karena kembali lagi, karena saya ajaran matematika memang pelajaran yang ya notabene-nya banyak yang menganggap susah gitu. Apa pesan Bapak untuk siswa-siswi agar sukses di masa depan? Yang pertama, taat pada Allah ya, kita takwa. Yang kedua, jaga perasaan. Kita harus selalu menghormati orang tua, tidak ya. Jadi kita harus selalu mengatakan bahwa orang tua itu yang utama, doa orang tua yang utama. Jadi jangan lupa kita mau belajar, kita harus pamit dulu sama orang tua, cium tangan gitu. Jadi selalu karena keberhasilan orang tua anak itu tidak lepas dari orang tua. Jadi harus menjaga perasaan ya, menjaga perasaan kita pada orang tua, karena jika orang tua sudah tidak ridho maka semuanya tidak akan jadi. Jadi yang kedua, terus yang ketiga tetap belajar ya, belajar sedikit lama-lama akan menjadi bukit, itu yang paling. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktu dan jawabannya yang sangat inspiratif. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi motivasi dan pelajaran bagi kami semua. Terima kasih juga telah meluangkan waktu. Semoga apa yang kita obrolkan di sini akan menjadikan sesuatu yang lebih baik.